Halo semuanya, sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Iya, gratis. Sudah diklik kan? Terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi Cymax. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk mereview mobil yang ada di depan saya ini, yaitu mobil Mazda CX-3. Mobil Mazda CX-3 ini pertama kali keluar, kalau nggak salah tahun 2017 ya, dengan tipe ada yang sport, yang terendah, dan tipe yang pro untuk yang tertinggi. Nah, pertama kali keluar itu, ini kan Mazda CX-3 ini termasuk mobil compact SUV, yaitu rivalnya yang cukup laku ya dari sebelah itu Honda HR-V atau HRV. Nah, dia pertama kali keluar tuh harganya cukup tinggi, 2000 cc dengan harga 399 juta yang tipe sport, yang tertingginya yang tipe pro itu harganya dengan 450 juta. Jadi bisa mendapatkan CR-V, makanya kurang laku, kurang kompetitif lah dengan rivalnya. Sekarang Mazda mengeluarkan yang bisa kompetitif dengan HR-V, yaitu dengan mesin diturunin jadi cc-nya 1500. Tetap fiturnya sama CX-3, tapi cuman ada satu tipe aja yang ada di depan saya, yaitu tipe yang sport. Jadi untuk yang 1500 cc ini tidak ada tipe yang pro. Nah, apa aja sih bedanya dengan yang sport dan yang 2000 cc? Fiturnya sama aja, cukup bagus, cukup lengkap dibanding dengan rivalnya. Untuk yang membedakan dengan yang pro itu ada di radar-radarnya, kemudian sunroof dan jok kulit. Selebihnya fiturnya hampir sama semua. Kalau HR-V itu setahu saya harganya 350 juta ya. Kalau ini customer kita beli 300, on roadnya 339, ditambah lagi diskon 5 juta. Jadi 334. Jadi harganya cukup kompetitif dengan mesin sudah menjadi 1500 cc. Seperti ini mesinnya, mesin Mazda 2. Nanti kita akan bahas di bagian mesin. Oke, sekarang kita akan lihat mobil ini dari bagian depan. Mazda ini ciri khasnya kayak lancip ke depan gini ya, hiu gini, matanya ada DRL bulat dan kecil di sini warna putih, ciri khas Mazda banget. Terus sudah menggunakan LED untuk lampu utamanya, di sini lampu jauhnya juga. Jadi lampu jauhnya dipisah dengan lampu utamanya. Ini DRL-nya. Dan di bawahnya lampu sennya. Jadi lampu sennya nggak nyala di sini, lampu sennya dipisah di bawah dengan fog lamp kecil di bagian bawahnya ini. Tuh. Terus untuk di bagian depan belum ada sensor parkir ya. Nah, ini grill Mazdanya. Ada kayak silvernya gitu grillnya di sini, warna silver. Terus ada chrome yang nyambung sampai ke bagian dalam lampu. Nah, yang warna ini warna hitam, ada metaliknya. Kalau yang warna merah dan warna yang barunya itu kayak warna abu-abu gitu, itu ada penambahan biaya 4 juta. Yang nggak nambah itu warna hitam dan warna putih. Oke, terus kita ke bagian kaki-kaki. Di bagian kaki-kakinya juga keren ya, karena ini mobil build up langsung dari Jepang. Jadi bannya masih menggunakan ban Toyo. Dan yang lebih keren adalah langsung dapat ring 18, jadi kelihatannya tuh padat dan sporty banget dengan warna two tone, dan modelnya mirip dengan Mazda CX-5. Cuman kalau CX-5 ring 19, ini ring 18. Dengan profil bannya, kita lihat ya, profil bannya ini ada di mana nih? Profil bannya itu 215/50. Tuh. Modelnya sih percis banget dengan CX-5. Jadi kelihatannya mobil ini padat. Ring 18. Jadi nggak perlu ganti velg, udah keren banget. Terus ada plastik itu, ciri khasnya crossover ya, sampai ke bagian belakang. Depan juga ada. Ini ada kemkruman, bikin dia kelihatan lebih gagah karena ada sambungan dari bagian grillnya. Oke, lampu sennya sudah auto retract dan ada lampu sen LED di sini. Di spionnya ya. Kemudian di bagian pintu sudah ada smart entry. Cuman di bagian sini, nanti kita cek sebelah sana ada apa tidak. Ini ada list juga krum-kruman di bagian bawah. Terus kita ke belakang. Nah, untuk pengeremannya sudah menggunakan double cakram depan belakang. Ya.
Sekilas dari bodi samping ini sama aja dengan yang 2000 cc, nggak ada bedanya. Kemudian lampunya sudah menggunakan lampu belakang ya, sudah menggunakan lampu full LED. Cuman di sini lampu sennya di tengah ini masih lampu sen halogen biasa. Ini lampu mundurnya sudah LED juga, terus lampu remnya di sini juga sudah LED. Nah, di bagian belakang ini terdapat sensor parkir. Ada 4 buah. Di sini 1, 2, 3, 4. Terus sudah terdapat juga kamera mundur ya di bagian belakang. Ada bacaannya Sky Active. Nanti kita bahas untuk Sky Active di bagian transmisinya. Nah, ini ada bacaannya CX-3. Oh ya, pasti kalian nanya kenapa kinclong banget mobilnya. Ya, ini mobil baru emang masih kinclong, tapi kita sudah lapis juga dengan lapisan non ceramic coating biar mempertahankan kinclongnya dan gampang perawatannya. Untuk di kaca biar nggak jamuran juga. Ya, penampilan belakangnya gini, cukup sporty dan keren. Terus di bagian belakang ini ada reflektor ya. Knalpotnya juga ada 2. Wih, sporty banget nih. Kayak CX-5 juga ada knalpotnya 2 ya. Dan ini dua-duanya aktif loh. Kita lihat ke bawah. Tuh, dua-duanya knalpotnya aktif. Oke, kita akan buka ke bagian bagasinya. Oh ya, di belakang sudah ada wiper, sudah ada defogger, lampu rem, LED, dan ada antena sirip hiu. Bukanya dari sini. Sudah elektrik. Nah, jadi dia nggak kebuka semua. Tapi bagasinya emang lebih kecil dibanding dengan rivalnya, Honda HR-V. Tapi cukup luas lah. Sudah cukup oke. Sudah ada penutupnya. Terus kita lihat ada ban serepnya apa enggak. Nah, dia masih menggunakan ban serep yang ukuran sama tapi kaleng. Modelnya kaleng. Di sini ada pelengkap-pelengkap toolkit. Kemudian ada lampu di sini. Oke. Dan ini sudah dapat sok ya. Double 2 soknya tersimpan jadi nggak kelihatan seperti Honda Brio. Terus kita lihat ke row kedua. Oh, ternyata ini smart entry-nya sudah ada 2 ya, di bagian supir 1, di sebelah supir 1. Nah, begitu masuk ke baris kedua, terlihat ada soft touch-nya juga. Warnanya kayak abu-abu gitu. Kita setel cahaya dulu. Nah, ini dia. Ininya sih masih plastik, tapi plastiknya nggak kelihatan murahan. Terus ini yang saya bilang tadi soft touch. Ya, warnanya kayak abu-abu gitu. Dan ada kayak karbon-karbon gitu. Ini yang bikin kelihatan mobil ini sporty. Karbon-karbonan gini. Ada tempat taruh barang. Ini soft touch, warna hitam seperti kulit di kursinya. Cuman ini kursinya ini bagian pinggirnya kulit, bagian tengahnya masih kayak fabric gitu. Kecuali yang tipe sport, maksudnya yang 2000 cc yang tipe pro, yang tertinggi itu full kulit untuk joknya. Tapi bisa dimodifikasi. Tapi kayak gini juga sudah oke banget. Terus di door trimnya ini terdapat taruh minum 1. Jadi tempat penyimpanannya kecil banget ya, di sini nggak ada, dan ada speaker. Untuk bagian tengahnya nih cukup kecil ya, jadi legroomnya ini nggak terlalu besar. Ini sudah ada kayak bludru gini, belum dilapis kulit. Terus sudah ada isofix buat balita duduk ya. Dan di sini ada armrest tengah. Kita buka buat taruh minum ya. Ada tempat penyimpanannya. Terus ada headrest 3. Ada lampu di sini 1. Terus kita aja. Nggak ada AC di sini ya, nggak ada AC. Oke, kita ke depan. Oke, jadi kunci Mazda CX-3 itu beda dengan Mazda 2, kotak begini. Terus ini ada buat buka kuncinya yang hitam-hitam ini. Begitu kita tekan, dia kebuka begini buat buka kuncinya.
Terus ini bisa ditekan lagi ya buat nutupnya. Kemudian ini buat unlock dan locknya ada di bagian sampingnya. Tuh, jadi kelihatannya mewah banget ya. Oke, kita akan masuk ke dalam. Ya, sekarang kita di dalamnya. Ini trim bagian supirnya sama kayak di bagian sampingnya juga. Ini masih plastik, ini sudah soft touch. Di bagian bawahnya juga sudah soft touch warna hitam seperti warna kulit di joknya. Terus di sini terdapat auto buat window, cuman bagian supir aja. Sisanya belum. Terus di sini ada door lock dan door unlock. Ini buat buka kunci dan kunci jendela. Ini ada setelan buat spionnya. Oke, terus di bawahnya ada tempat penyimpanan minum dan barang yang space-nya nggak terlalu besar. Di sini ada jahitan ya, ini jahitannya asli, bukan plastik. Kalau bagian bawahnya masih plastik. Terus terdapat speaker juga di bagian bawahnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Start engine-nya sudah menggunakan keyless di sini ya, ada bacaan start stop. Kita gas saja. Injek rem. Dengar deh suara mesinnya 1500 cc. Oke, di speedometer ini mirip dengan Mazda 2 juga, sama dengan yang 2000 cc nya, nggak ada bedanya. Terus di sini ada indikator giginya ya, PRND ntar munculnya di sini. Terus ini ada kilometer buat tripnya. Nah, ini RPM nya di tengah, kalau kilometernya dia digital. Terus ada di sebelah kanan ada suhu, average buat rata-rata kilometer per liternya, terus ada indikator buat bensinnya. Kemudian di sini ada tuh speedometer di kayak kelihatan di kacanya gitu ya, pantulannya. Ada tweeter di atas juga. Terus setirnya ini sudah ada airbag, satu di sini, satu lagi di dashboard sini. Airbagnya, terus ini semua bahannya masih plastik yang bagian atas, tapi yang bagian bawahnya sudah soft touch dengan jahitan yang asli. Oke, kita lanjut ke bagian setir. Sebelumnya kita nyalain AC dulu ya. Cukup panas di ruangan coating ini. Jadi sekali ini kita bahas AC-nya. AC-nya ini sudah bisa auto juga. Kemudian ada setelan dingin dan pemanasnya. Tapi belum digital ya, cuma masih muter-muter gitu ya. Dan kalau HRV sudah digital, ini masih muter-muter kayak Mazda 2. Ini ada setelan buat ke badan, ke kaki, atau ke kaki aja. Ada buat defogger juga, pemanas. Multimedianya masih ada CD ya, sudah ada CD-nya juga. Di sini ada lighter buat ngecas. Kemudian di sini ada 2 port USB dan AUX. Kita ke bawah lagi, ini giginya. Otomatis 6 percepatan, ada PRND, dan ini ada plus minus, jadi dia ada triptoniknya juga. Selain ada pedal shiftnya, nanti kita bahas di bagian setir. Dia bisa manual juga lewat transmisi yang ada di sini. Terus ada tipe sport, dan tidak sport, cuman 2 macam. Sini ada setelan multimedia, handbrake-nya atau rem tangannya sudah elektrik. Ada auto hold-nya juga. Terus di bagian bawahnya ini terdapat buat naruh tangan ya. Ini posisinya enak banget. Dan ada tempat naruh minuman dan barang-barang di sini. Cukup besar. Kemudian setirnya. Di sini ada setelan multimedia. Bisa nelpon. Khusus ini ada setelan cruise control ya. Ada pedal shift yang saya bilang tadi. Nah, untuk bagian wipernya ini belum bisa auto. Yang bisa auto tuh tipe yang Pro ya, yang 2000 cc, dan lampunya juga belum auto. Yang auto tuh juga sama di fiturnya yang ada di Pro yang 2000 cc. Kemudian setirnya sudah bisa tilt dan teleskopik. Ya, tiltnya naik turun dan teleskopik buat maju mundurnya.
Oke, jadi posisi mengendarainya ini cukup nyaman. Ditambah karena ini bisa di setel ya. Terus AC-nya di sini modelnya kayak turbin gitu, turbin pesawat. Di sini juga sama kayak turbin, tapi di sini masih lurus, di ujung kayak turbin lagi. Terus di sini ada tempat penyimpanan barang yang masih plastik semua, belum soft opening. Di sini ada sun visor, dan bisa ketutupan dengan tempat tisu. Belum ada lampunya. Di bagian supir juga ada sun visor, nggak ada lampunya ya. Terus di sini ada tempat kacamata dan ada lampu. Belum ada sunroof. Yang sunroof itu terdapat di yang tipe Pro yang 2000 cc. Terus bagian kulitnya juga ini belum full kulit. Kulitnya cuma di bagian pinggir aja. Untuk bagian tengahnya ini masih kayak fabric gitu. Terus terdapat karpet dari CX-3 nya Mazda, kayak bahan blue juga ya, fabric juga. Ini nggak ada apa-apa nih, kesannya kayak tombol step ya, ini nggak ada apa-apa. Terus bagian depan kayaknya gitu aja nih. Terus tempat pembukaan bensin di bawah dan kap mesin. Di sini ada iStop, sudah ada fitur iStop dan traction control. Oke. Nah, untuk buat spionnya juga masih yang standar ya, belum ada fitur-fitur radar-radarnya. Hanya yang ada tuh di bagian tipe Pro yang 2000 cc untuk spionnya. Terus multimedianya nih sama kayak Mazda 2 ya, atau CX-30 juga, ada FM radio, terus bisa kamera mundur. Terus ada apa lagi, kita coba lihat ke home. Navigation ya, sudah ada navigation, setting, application-nya, entertainment. Kalau sudah bisa Android CarPlay, sudah bisa ya. Sudah bisa wireless Apple CarPlay dan Android juga nih. Android Auto. Oke, sekarang kita di bagian mesinnya. Jadi mesinnya ini persis sama dengan Mazda 2. Jadi dia menggunakan mesin Mazda 2 di CX-3 yang 1500 cc ini dengan tenaga maksimal di 111 horsepower dengan torsi maksimal di 145 Nm. Nah, bedanya dengan yang 2000 cc CX-3 ini cukup jauh. Ya, sesuai dengan harganya juga cukup jauh. Jadi torsi yang 2000 cc itu di 148 horsepower dengan tenaga torsi maksimalnya di 195 Nm. Sedangkan dengan rivalnya Honda HR-V, CX-3 yang 1500 cc ini mempunyai beda tenaganya itu 9 horsepower. Jadi kalau ini 111, Honda HR-V itu 120 horsepower. Sedangkan torsi maksimalnya itu kalau ini tadi 145 Nm, dia itu ada di 149 Nm. Cuman perbedaannya yaitu di bagian transmisinya. Kalau Honda HR-V itu CVT, kalau Mazda CX-3 ini menggunakan Sky Active. Jadi dia lebih dinamis dengan 6 speed penggerak roda depan gitu. Terus dia mempunyai rasio yang cukup tinggi juga dibanding mobil lainnya, 13 rasionya. Dan bodinya lebih kecil dibanding dengan Honda HR-V. Mungkin dia jadinya otomatis lebih enteng ya. Nah, untuk di bagian atasnya ini belum ada peredamnya, sayang sekali ya. Ini buat masukan, mungkin harusnya udah ada peredam untuk harga mobil 300 jutaan. Terus bagian rangka-rangkanya sudah dicat warna hitam sesuai dengan warna bodinya dan belum ada shock hidrolik untuk buka kapnya. Jadi masih pakai tiang satu begini. Oke, itulah tadi review singkat kita di mobil Mazda CX-3 yang baru belum lama keluar ini, dan katanya unitnya cukup terbatas. Pertama kali keluar itu kelata pertama 170 unit aja. Nah, salah satu unitnya itu ada di sebelah saya ini. Jadi dia pertama kali keluar itu kalau nggak salah tahun 2017 atau 2016 di Indonesia dengan 2000 cc. Jadi harganya cukup tinggi. Itu yang pertama kali keluar tuh tipe yang Sport, yang terendahnya, dan Pro. Nah, Sport itu yang 2000 cc-nya itu harganya 399 juta, hampir 400. Sedangkan yang tipe tertingginya itu yang Pro itu harganya
sampai 450 juta. Jadi bisa dapat CR-V. Nah, sekarang Mazda berubah biar kompetitif dengan rivalnya yang cukup laris yaitu Honda HR-V. Dengan harga sekarang on the road ini kata customer saya di harga 339 juta, ditambah lagi bonus buat pembeliannya 5 juta. Nah, jadi buat kalian lagi nyari Mazda CX-3 dengan yang 1500 cc ini, bisa langsung cari dealer-dealer terdekat Mazda kalian, siapa tahu unitnya masih ada. Terus untuk warna yang hitam dan warna yang putih itu nggak ada tambahan biaya, kecuali yang warnanya merah dengan warna yang baru kayak abu-abu gitu. Itu ada tambahan biaya sekitar 3,5 sampai 4 juta. Nah, bagi kalian yang baru beli mobil atau mobil kalian yang sudah kusam mau kinclong terus, bisa langsung kontak kita untuk kita full detailing dan dilapis dengan nano ceramic coating, atau mau polis-polis saja boleh di KJV_autocare atau di Didi_Cmex untuk Instagramnya, atau kalian mau komen di bawah juga boleh, nanya-nanya, nanti kita langsung balas. Dan boleh juga sebelum masuk untuk free konsultasi untuk mobil kalian. Nah, jadi kita juga terima kalau ada penyok-penyok, ada lecet yang cukup parah, itu kita juga bisa bantu rapikan dengan repaint. Tapi prosesnya itu pasti lebih lama dibanding dengan poles biasa atau nano ceramic coating, karena proses repaint itu kan ada ngecat, dempul misalnya, di pernis, itu memerlukan waktu untuk pengeringannya baru bisa dipoles lagi gitu. Nah, bagi kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Untuk keluarga kalian yang lagi nyari-nyari Mazda CX-3 ini, siapa tahu ya, untuk compact SUV dengan fitur yang cukup menarik, cukup mewah, cukup sporty ya, dibanding dengan rivalnya. Oke, sekian video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kincir. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it rep.